Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOL Gamma Eksakta Online. Pada video kali ini, GOL akan melanjutkan video pembahasan soal-soal CPNS khusus untuk TIU atau Tes Intelijensia Umum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persaingan pada seleksi ini cukup ketat, maka diperlukan kecepatan serta ketepatan dalam mengerjakannya. Semoga video pembahasan soal ini dapat bermanfaat dan mari kita simak pembahasannya. Soal 16, di sini jarak kota X ke kota Y adalah 240 km. Kemudian sebuah mobil berangkat dari kota X pukul 8.30 WIB dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam dan selama di perjalanan istirahat selama 40 menit. Nah, mobil tiba di kota Y pada pukul titik-titik WIB. Nah, berarti kita harus mencari T atau waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut. Nah, T itu adalah S. Nah, S per V atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 240, V-nya atau kecepatannya 75. Nah, maka kita memperoleh 3/1/5. Jika ini dijadikan satuan jam, berarti 3 jam 12 menit. Oke. Nah, tetapi di perjalanan si mobil istirahat selama 40 menit. Berarti T-nya itu ditambah dengan 40 menit sama dengan 3 jam 52 menit. Nah, jika mobil tersebut berangkat pukul 8.30. Nah, ini ditambah dengan 3 jam 52. Nah, 08.30 ditambah dengan 3.52, 3 jam 52 menit. Berarti ini kalau ditambah 2, 8, ini 11. Nah, karena satuan di menit itu maksimal 60, maka kita ubah. Nah, diubah ini menjadi 22. Nah, ini dikurangi dengan 60 ya. 22, kemudian yang jamnya bertambah 1, berarti jadi 12 lebih 22 menit. Nah, jawabannya tepat adalah jawaban C. Soal 17, Yudi seorang pengendara sepeda. Dalam suatu perjalanan, ia mempunyai target harus menempuh perjalanan sejauh 117 km dalam waktu 6,5 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, saat ini ia telah berjalan selama 2,3/4 jam sejauh 57 km. Pertanyaannya, penurunan kecepatan yang harus dilakukan Yudi agar tiba pada tempat tujuan tepat waktu adalah, nah, di sini kita harus menentukan atau mencari V1-nya. V1 itu kecepatan yang dilakukan Yudi, yang sudah dilakukan Yudi. Berarti V itu S per T atau jarak bagi waktu. Jarak yang sudah ditempuh Yudi yaitu 57 km per 2,3/4. Nah, berarti 11/4. Oke, nah ini kita akan dapat 228/11 atau 28/11 km per jam. Oke, sekarang kita menentukan V2-nya. V2 itu adalah kecepatan Yudi yang harus ditempuh. Kecepatan Yudi yang harus dilakukan. Nah, berarti S per T juga. Nah, tetapi karena Yudi sudah menempuh 57 km, maka jaraknya tinggal 117 dikurangi 57. Kemudian waktunya juga sama, 6,5 berarti 13/2 dikurangi 11/4. Nah, ini kalau dihitung hasilnya yaitu 16 km per jam. Nah, maka penurunan kecepatan berarti delta V yaitu V1 dikurangi V2. 28/11 km per jam dikurangi 16 km per jam hasilnya yaitu 48/11 km per jam. Jadi jawabannya adalah C. Soal 18, nah ini berat rata-rata sekelompok siswa adalah 54 kg. Kemudian berat rata-rata siswa putri pada kelompok tersebut yaitu 48 kg. Sedangkan berat rata-rata siswa putranya yaitu 62 kg. Pertanyaannya perbandingan jumlah siswa putra dan putri pada kelompok tersebut. Oke, berarti kita harus ingat dulu bahwa rata-rata itu jumlah atau dalam hal ini berarti jumlah berat ya. Jumlah berat dibagi jumlah siswanya itu berapa. Artinya kalau rata-rata total berarti jumlah berat total dibagi jumlah siswa total. Kemudian kalau yang putri berarti jumlah berat putri dibagi jumlah siswa putri. Kalau yang putra berarti jumlah berat putra dibagi jumlah siswa putra. Nah, maka kita bisa memperoleh jumlah berat itu
X atau rata-rata dikali jumlah siswanya itu berapa. Nah, artinya kalau jumlah berat total itu berarti jumlah berat siswa laki-laki atau siswa putra ditambah jumlah berat siswa putri. Nah, maka kita bisa menuliskan di sini X putra dikali N putra itu berarti jumlah siswa putra maksudnya. Ini kalau ditambah dengan X putri kemudian dikali N putri itu sama dengan X total dikali N total atau jumlah keseluruhannya. Nah, kita misalkan putra itu X dan putri itu Y. Berarti di sini kita bisa menuliskan 62 dikali X. Kemudian yang ini 48 dikali Y. Berarti sama dengan 54. Di sini X tambah Y. Oke, berarti di sini kita punya 62X ditambah 48Y sama dengan 54X ditambah 54Y. Nah, kita akan menjadikan variabel yang sama itu di salah satu ruas. Nah, berarti di sini 62X dikurangi 54X berarti hasilnya 8X sama dengan di sini 54Y dikurangi 48Y berarti 6Y. Maka kita bisa menuliskan X per Y-nya adalah 6/8 atau 3/4. Jadi perbandingan X per Y-nya adalah 3/4. Nah, jawabannya yaitu E. Soal 19, Pak Rahmat membagikan tanah warisan kepada 6 orang anaknya sama besar. Anak sulung Pak Rahmat mengelola sepertiga bagiannya menjadi tambak udang dan setengah dari sisanya akan dijadikan rumah tinggal. Nah, luas tanah yang akan dijadikan rumah tinggal tadi itu 185 meter kuadrat. Nah, pertanyaannya luas tanah warisan Pak Rahmat seluruhnya. Nah, jika kita misalkan luas tanah warisan Pak Rahmat seluruhnya ini adalah P, maka setiap anaknya mendapatkan 1/6P atau P/6. Nah, maka karena tadi yang dijadikan rumah tinggal itu 185, nah 185 itu berasal dari setengah dari sisanya. Nah, sisanya tadi berarti kan sudah dikurangi sepertiga bagian, berarti sisanya tinggal 2/3. Artinya berarti ini setengah dikali 2/3 tanah. Nah, tanahnya setiap anak dapat 1/6P atau P/6. Berarti ini dikali P/6. Oke, maka kita bisa menyederhanakan ini menjadi 3. Jadi 185 itu sama dengan P/18. Nah, P atau luas tanah Pak Rahmat berarti 185 dikali 18. Hasilnya adalah 3.330 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Soal 20, perbandingan umur Rahmi dan Oi adalah 2/3. Nah, jumlah umur keduanya adalah 45 tahun. Pertanyaannya, umur Rahmi berapa? Nah, di sini berarti kita punya Rahmi banding Oi itu sama dengan 2/3. Maka, umur Rahmi itu berarti Rahmi kan 2. 2 dibagi keseluruhannya, berarti 2 ditambah 3, 5. Dikali umur totalnya 45 tahun, berarti dikali 45. Nah, ini kita bisa menyederhanakan, ini jadi 9, berarti umurnya Rahmi adalah 2 kali 9, 18 tahun. Jawabannya adalah A. Soal 21, suatu kebun digambarkan pada denah dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm. Nah, ini artinya pada panjang sebenarnya ini menjadi 9x ya, x-nya itu yang belum kita ketahui, kemudian lebarnya juga 5x. Oke, jika luas kebun sebenarnya itu 405 meter kuadrat, pertanyaannya berapa skala yang digunakan? Nah, 405 meter kuadrat itu kalau kita ubah satuannya menjadi cm kuadrat, jadinya yaitu 405.0000 atau 4.050.000. Nah, ini luas sebenarnya. Luas sebenarnya berarti panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya tadi 9x, kemudian lebar sebenarnya yaitu 5x. Berarti di sini 45x kuadrat. Maka kita bisa menentukan x-nya itu berarti akar dari 4.050.000
dibagi 45. Nah, X-nya kita temukan 300. Nah, skala itu berarti kan sesuatu pada denah dibagi yang sebenarnya. Nah, kita bisa menggunakan panjang atau lebar. Misalnya saya pakai panjang, berarti panjang pada denah dibagi panjang sebenarnya. Panjang pada denah berarti 9 cm atau 9 kita tuliskan. Nah, panjang sebenarnya berarti 9 kali X. X-nya 300, berarti 9 kali 300, 2700. Berarti kita bisa menemukan bahwa skalanya 1:300. Nah, jawabannya adalah B. Soal 22. Semua siswa baru memiliki pensil. Kemudian sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Nah, kita diminta untuk menentukan kesimpulannya. Nah, jika kita misalkan, di sini adalah siswa baru, yang memiliki pensil. Nah, kemudian sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Nah, di sini ada siswa baru yang memakai pakaian hitam putih. Nah, jika kita melihat opsi ini, maka yang paling tepat adalah kesimpulannya yang B. Ada siswa baru memakai pakaian hitam putih yang memiliki pensil. Berarti mereka ada di himpunan ini. Jika kita lihat opsi A misalnya, semua siswa baru memakai pakaian hitam putih. Nah, ini jelas salah. Kemudian C, ada siswa baru memakai baju putih yang tidak memiliki pensil. Jelas salah karena semua siswa baru memiliki pensil. Kemudian kita lihat yang D, semua yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil. Nah, di sini dilihat, semua yang memakai pakaian hitam putih ini tidak selalu siswa baru, sehingga ini juga kurang tepat. Yang E, tidak semua siswa baru memiliki pensil, jelas salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Soal 23. Nah, ini Wilma selalu mandi tiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Nah, hari ini Wilma sakit. Maka kesimpulan yang tepat adalah Wilma tidak mandi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah jawaban C. Soal 24. Semua anak bergembira di hari raya. Nah, hari ini adalah hari raya. Berarti kesimpulannya hari ini semua anak bergembira. Nah, hari ini semua anak bergembira itu analog dengan hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Nah, kan artinya semua anak bergembira. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B. Soal 25. Semua siswa TK Ceria berwisata ke kebun binatang. Kemudian sebagian siswa TK Ceria ke kebun binatang menggunakan bus. Nah, kesimpulan yang tepat seperti tadi. Misalnya ini adalah siswa TK yang berwisata ke kebun binatang. Kemudian sebagian itu menggunakan bus. Nah, maka kesimpulan yang tepat dilihat dari sini ada 5 opsi. Yang paling tepat yaitu yang B. Mengapa? Nah, di sini dilihat ada sebagian siswa TK Ceria ke kebun binatang tidak menggunakan bus. Berarti mereka ada di himpunan ini, ada di daerah ini. Nah, kalau kita lihat misalnya opsi A, tidak semua siswa TK Ceria ke kebun binatang. Ini jelas salah. Opsi C, siswa TK Ceria yang tidak naik bus tidak ke kebun binatang. Salah. Kemudian yang D, siswa TK Ceria yang naik bus tidak ke kebun binatang. Ini juga salah. Yang E, semua siswa TK Ceria ke kebun binatang tidak menggunakan mobil. Nah, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu jawaban B. Nomor 26. Ini ada 6 orang siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu Ani, Bebita, Cynthia, Denny, Eka, dan Fitri sedang mengantri di loket pendaftaran USM STAN. Nah, di sini Denny ada di belakang Fitri, kemudian Bebita ada di depan Cynthia, Ani ada di depan Denny dan dipisahkan oleh 2 siswa lainnya. Kemudian Cynthia hanya bisa di urutan keempat atau yang paling belakang. Nah, pertanyaannya, bila Bebita ada di urutan kelima, maka pernyataan yang benar adalah, misalnya Bebita di sini. Oke, berarti Cynthia ada di sini karena Bebita ada di depan Cynthia. Kemudian Ani ada di depan Denny dan dipisahkan oleh 2 siswa lainnya. Berarti di sini bisa Denny, terus di sini ada Ani. Nah, di sini bisa Eka, Fitri. Nah, nomor 2 Eka, nomor 3 Fitri. Nah, seperti ini. Denny ada di belakang Fitri. Atau di sini Fitri, di sini Eka.
Nah, di sini Ani, ini Denny, ini Bebita, ini Cynthia. Denny tetap ada di belakang Fitri, meskipun tidak tepat di belakang Fitri. Nah, maka pernyataan yang paling benar adalah Denny ada pada urutan ke-4. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 27. Nah, ini yang mungkin antri di belakang Cynthia. Berarti kalau yang mungkin antri di belakang Cynthia, berarti Cynthia ada di urutan ke-4. Nah, ini ada Cynthia. Kemudian Bebita ada di depan Cynthia. Berarti kalau Bebita ada di depan Cynthia, Bebita mungkin ada di sini, Bebita mungkin ada di sini, Bebita juga mungkin ada di sini. Kemudian Ani ada di depan Denny dan dipisahkan oleh 2 siswa lainnya. Berarti Ani bisa ada di sini, kemudian di sini ada Denny, kemudian di sini bisa Ani, kemudian ini Denny, kemudian di sini ada Ani, di sini ada Denny. Lalu Denny ada di belakang Fitri. Ada di belakang Fitri berarti di sini bisa ada Fitri, di sini bisa ada Fitri, di sini juga bisa ada Fitri. Nah, di sini bisa ada Eka, di sini ada Eka, di sini bisa ada Eka. Maka yang mungkin antri di belakang Cynthia adalah Fitri, Eka, dan Denny. Oke, maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nomor 28, ada Warso, Budi, Hamid, Sakinah, dan Joyo adalah siswa SMA Dr. Syifa. Jika diukur dari sekolah, maka rumah Warso lebih jauh daripada rumah Hamid, rumah Budi lebih dekat daripada rumah Sakinah, dan rumah Joyo. Nah, misalnya di sini ada sekolah. Nah, kemudian rumah Warso lebih jauh daripada rumah Hamid. Berarti ini rumah Warso, ini rumah Hamid. Kemudian rumah Budi lebih dekat daripada rumah Sakinah dan rumah Joyo. Berarti di sini rumah Budi, kemudian ini rumah Sakinah, rumah Joyo. Nah, pertanyaannya, jika rumah Hamid lebih jauh daripada rumah Joyo, nah ini Hamid lebih jauh, maka anak yang paling dekat rumahnya dari sekolah adalah, yang paling dekat adalah yang rumah Budi. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 29, jika rumah Joyo lebih dekat dengan rumah Sakinah, berarti Joyo di sini dan Sakinah di sini. Oke, berarti urutan jarak rumah dari yang terdekat adalah rumah Budi, rumah Joyo, rumah Sakinah, rumah Hamid, kemudian rumah Warso. Jawaban yang tepat yaitu jawaban E. Nomor 30. Nah, ini jika rumah Budi dan rumah Warso jaraknya sama dengan sekolah, maka rumah yang paling jauh dengan sekolah adalah, nah berarti ini tidak bisa menggunakan ini. Nah, kita gambar yang baru lagi. Di sini ada rumah Budi, ini rumah Warso. Kemudian tadi di sini ada rumahnya Hamid, kemudian ini rumahnya Sakinah dan rumahnya Joyo. Maka anak yang paling jauh rumahnya dari sekolah yaitu rumah milik Joyo. Jawabannya tepat adalah jawaban C. Demikian video pembahasan untuk soal CPNS, TIU atau Tes Intelijensia Umum seri kedua. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembahasan ini. Semoga teman-teman semua dapat memperoleh hasil terbaik pada tes CPNS tahun ini. Silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.